Kuliah sambil kerja itu tidak mudah. Kita tahu kuliah di waktu yang sama justru melatih untuk menyelesaikan masalah dari tanggung jawab, membagi waktu, memenuhi target, dan menyelesaikan masalah dari sejak dini. Jika kamu memulai terlebih melewatinya, diri akan lebih dekat dengan masa depan yang lebih cerah. Bersama dengan video channel saya, Firdian Doniansyah Official. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas seputar Tuton. Nah, jadi di 2 Oktober 2023 ini, bagi mahasiswa yang sudah meregistrasikan Tuton dan juga klik form dan mengikuti Tuton, itu sudah bisa teman-teman untuk mengikuti bantuan belajar di Tuton. Jadi Tuton merupakan tutorial online. Nah, di mana Tuton ini untuk membantu kalian untuk bantuan belajar di universitas terbuka. Nah, Tuton ini merupakan salah satu bantuan belajar untuk ngebantu nilai di UAS teman-teman. Nah, jadi banyak banget nih mahasiswa di universitas terbuka itu banyak yang mengambil Tuton. Nah, jadi hal yang harus diperhatikan di Tuton, yang pertama itu kalian harus klik form kesediaan mengikuti Tuton dulu. Nah, kalau kalian sudah berhasil klik form kesediaan mengikuti Tuton dan mata kuliah kalian sudah muncul di dashboard e-learning, itu tandanya kalian harus siap untuk mengerjakan diskusi, tugas, dan juga kehadiran di Tuton. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan, kalian harus melihat jadwal di Tuton. Karena untuk di Tuton sendiri, itu kalian mengerjakan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Nah, cuman 1 minggu itu kalian akan bertemu dengan sesi barunya teman-teman. Makanya banyak banget nih teman-teman di universitas terbuka itu yang nggak bisa memaintain waktu. Jadi kalian harus melihat jadwal-jadwal di Tuton. Hal yang perlu kita perhatikan lagi di Tuton itu yang pastinya adalah ada 3. Yang pertama itu ada kehadiran, yang kedua itu ada diskusi, dan juga yang ketiga ada tugas Tuton. Nah, cuman teman-teman banyak banget nih yang WhatsApp aku atau tanya-tanya japri aku langsung terkait dengan diskusi. Nah, jadi diskusi ini di sini tuh bukan kalian kerja kelompok ya atau kerjasama di Tuton, tapi diskusi di sini tuh kalian mengikuti pertugasan juga, di mana di satu forum itu kalian itu melihat perkembangan jawaban kalian, dan juga teman-teman kalian di dalam forum itu tuh jawabannya itu akan terlihat. Nah, kalian di sana akan bisa berdiskusi bagaimana sih menjawab pertanyaan dari tugas di Tuton, terutama tugas diskusi. Kalian juga harus bisa untuk aktif di dalam diskusi tersebut. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah tugas si diskusinya itu. Jadi jawaban kalian itu harus tepat, harus kalian perhatikan sesuai poin-poin yang dipertanyakan di Tuton, terutama di tugas diskusi. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian ingin berdiskusi dengan teman kalian di satu forum tersebut, di mata kuliah tersebut, kalian dipersilakan untuk dapat berdiskusi di dalam forum Tuton, yang dimana itu akan menjadi nilai poin plus buat kalian kalau misalkan kalian bisa berdiskusi dengan baik di dalam forum tersebut. Untuk di tugas diskusi ada lagi tugas Tuton. Nah, tugas Tuton ini beda lagi teman-teman. Jadi kalau di tugas diskusi itu kalian kan di dalam forum. Cuman kalau di tugas Tuton itu kalian pribadi bersama tutornya. Jadi kalian nanti akan menjawab tugas kalian berupa Word atau berupa PDF. Yang di sana nanti kalian akan mensubmit jawaban kalian, dan jawaban kalian itu nggak bisa dilihat kayak di diskusi teman-teman sama teman yang lainnya. Jadi private, kalian akan mengupload by Word ataupun PDF. Nah, untuk di tugas Tuton ini itu hanya ada di sesi 3, sesi 5, sama sesi 7 teman-teman. Nah, jadi untuk tugas diskusi itu 1 sampai sesi 8. Nah, nanti di sesi 3, 5, dan 7 itu ada tambahan seperti yang aku jelasin tadi, yaitu adalah tugas Tuton. Nah, selain itu juga kalian harus perhatikan kehadiran teman-teman, karena kehadiran ini juga masuk poin penilaian di Tuton. Nah, jadi poin yang harus kalian kerjakan itu ada 3 yang wajib di Tuton. Yang pertama tugas diskusi kalian, kedua tugas Tuton, dan yang ketiga adalah kehadiran. Masing-masing poin tadi itu ada kontribusinya teman-teman. Yang pertama untuk kehadiran itu, kalau kalian mengklik kehadiran itu kalian akan mendapatkan 20% dalam pengerjaan kehadiran. Nah, untuk
tugas diskusi itu kalian akan mendapatkan kontribusi 30% dari pengerjaan tugas diskusi kalian. Dan yang terakhir itu adalah tugas tuton, itu akan mendapatkan kontribusi 50% bila kalian mengerjakan tugas tuton. Jadi total dari 3 poin tadi itu adalah 100% bila kalian mengerjakan tugas dan juga kehadiran kalian masing-masing. Untuk tugas diskusi dan juga tugas tuton itu adalah yang menilai adalah tutor ataupun dosen-dosen kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau kalian sudah mensubmit jawaban diskusi ataupun tugas tuton kalian dan belum dinilai, itu gak perlu khawatir karena nantinya itu pasti tutor akan wajib menilai jawaban diskusi ataupun jawaban tugas tuton kalian. Nah, kalian juga di tuton itu bisa melihat tutor kalian. Kalau misalkan kalian mau bertanya mengenai tugas kalian yang nggak kalian ngerti, itu kalian bisa chat langsung di dalam e-learningnya untuk chat tutor kalian. Apakah kalian bisa bertanya langsung bersama tutor kalian? Nah, cuman di tuton itu nggak segampang kalian itu di kuliah konvensional ya teman-teman. Karena dosen atau tutor di tuton itu juga berkuliah mengajar di kampus lain teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bertanya dan itu slow respon, ditunggu aja. Pasti nanti kalian akan mendapat jawaban yang kalian akan tanyakan ke tutor kalian gitu. Pasti akan dibalas oleh tutornya. Nah, terus juga di dalam tuton itu kalian ada teman-temannya teman-teman. Nah, di sana itu ada satu mata kuliah itu 50 orang di tuton gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kepada teman-temannya, itu bisa langsung aja chat teman-temannya di dalam mata kuliah di tuton. Untuk di tuton kalian gak perlu khawatir kalau misalkan ya ada progres mata kuliah kalian yang belum kesubmit, padahal kalian sudah submit tugas diskusi atau tugas tuton kalian, atau meski kalian sudah mensubmit ataupun sudah mengerjakan tugas kalian, ternyata persentasenya untuk mata kuliahnya itu nggak bertambah. Gak usah khawatir teman-teman, yang penting kalian sudah submit tugas diskusi kalian, sudah mensubmit tugas tuton kalian, dan juga sudah klik kehadiran kalian tiap sesinya, tiap mata kuliah, itu sudah aman teman-teman gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian progresnya itu belum mengerjakan padahal kalian sudah submit, atau misalkan percentage mata kuliahnya itu nggak nambah padahal kalian sudah mensubmit tugas tuton dan juga tugas diskusi kalian, itu nggak masalah. Yang penting kalian fokus pada jawaban yang diberikan pada tugas diskusi dan juga tugas tuton. Dan yang pastinya untuk kehadiran jangan lupa untuk klik kehadiran setiap sesi berlangsung. Selain itu juga yang perlu kalian perhatikan untuk di tugas diskusi dan juga tugas tuton, jangan kalian asal menjawab dari internet karena di universitas terbuka itu untuk sistem plagiarismenya itu sangat ketat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mencontek dari internet mendapatkan plagiarisme, pastinya kalian akan mendapatkan nilai yang kurang baik selama perjalanan di tutorial online gitu. Jadi aku harapkan buat teman-teman kalau misalkan kalian ingin mendapatkan referensi seputar jurnal ataupun seputar jawaban kalian bisa berpatokan pada modul dan juga internet resmi yang membantu untuk perkuliahan dan juga pembelajaran gitu. Jadi jangan asal membuka blogspot atau meskipun website yang mungkin gak resmi ya teman-teman. Jadi harus dijaga untuk jawaban-jawaban kalian untuk tidak kena plagiarisme di tuton. Nah, untuk nilai di tuton itu dia nggak perlu kalian berpikir bahwa nilai di tuton itu ada A, B, C, D, E seperti yang ada di UAS, karena nilai tuton itu akan berkontribusi 30%-nya itu nanti akan dibantu ke UAS gitu. Jadi misalkan nih teman-teman, dari sesi 1 hingga sesi 8 nantinya nilai tutonnya itu sudah full ya, diberi nilai oleh tutor dan nilainya itu adalah 90. Nah, nilai 90 kalian dari sesi 1 hingga sesi 8 itu akan diambil 30% aja teman-teman untuk membantu UAS. Nah, jadi kalau misalkan kalian
bertanya apakah di Tuton itu ada minimal ataupun maksimalnya. Kalau di Tuton itu tergantung dari diri kalian. Kalau misalkan kalian ingin bantuan belajar kalian di Tuton ini nilainya maksimal, berarti dari sesi 1 hingga sesi 8 nilai kalian itu harus di atas rata-rata, ya setidaknya di atas 75 lah teman-teman gitu ya, kalau dari pribadi aku sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku untuk nilai di Tuton itu pertahankan buat teman-teman yang mau nilainya itu bisa membantu UAS. Jadi nanti UASnya itu kalian nggak perlu repot, yang pastinya kalian juga harus fokus pada UAS gitu. Jadi si nilai Tuton ini bisa membantu UAS kalian. Oke, kita akhiri untuk video kali ini untuk seputar bantuan belajar di Tuton. Dan buat teman-teman yang sedang mengerjakan Tuton, semangat terus, kita berdoa bersama-sama agar Tuton kalian dan juga Tuton saya pastinya lancar terus hingga akhir. Oke, jangan lupa di subscribe videonya, like and comment ya teman-teman, untuk berkembangnya video aku seputar Universitas Terbuka. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!